ฝากตัวด้วยนะคะ ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas Girl From Nowhere episode 6. Film ini berjudul Liberation, yang berarti pembebasan. Daripada lama, mari kita lanjut. นันโนนะคะ Scene diawali di mana pemeran utama kita, yaitu Nano, masuk ke sebuah sekolah. Namun anehnya setelah ia masuk ke dalam sekolah itu, semuanya berubah menjadi hitam putih. Nano pun tersenyum dan film pun dimulai. Nano diterima menjadi murid baru di sekolah itu. Namun saat memperkenalkan dirinya, tak ada murid lain yang berani bersuara. Semuanya terlihat tertib, bahkan lebih mirip seperti patung. Nano dipersilahkan duduk. Lalu ia berkenalan dengan teman di seberang bangkunya yang bernama Mei. Nano pun tak sengaja menjatuhkan sebuah benda terang berwarna merah. Mei pun dengan baik mengambilkan benda itu dan memberikannya pada Nano. Lalu guru Sangar dan dua murid lainnya datang untuk melakukan razia. Nano pun dengan spontan mengambil tasnya. Karena mereka mencurigai sikap Nano, mereka pun ingin menggeledah tas itu. Namun Nano mengatakan jika protokol usang seperti ini melanggar hak privasi murid. Lalu guru Sangar pun memarahi Nano dan mengatakan semakin kuno semakin baik. Ia pun mengambil paksa tas Nano dan tak ditemukan apapun di sana. ค่ะ สุดทดสอบมาด้วยกัน Di saat guru Sangar sudah pergi, Nano pun memakai sebuah benda terang yang ternyata itu adalah lipstik. Lalu scene berganti di mana Mei menjelaskan pada Nano bahwa Nano harus berhati-hati karena para guru di sini tidak suka dengan orang yang banyak bicara seperti Nano. ไม่ตลกนะเนน Mei menjelaskan bahwa ada dua teman sekelasnya yang bernama Jelly dan New dihukum di ruang penyesalan karena dianggap melakukan kesalahan. New menjelaskan jika Jelly dihukum karena mengkritik guru Sinting yang memberikan informasi yang salah kepada para murid. Lalu New dihukum karena merekam video ketika guru Sinting itu melempar penghapus papan pada Jelly hingga Jelly berdarah. สอนผิดแล้วที่ Nano yang mendengar mengenai hal itu juga ingin merasakan berada di ruang penyesalan. Namun Mei mengatakan jika ruang penyesalan itu sangat mengerikan. Karena banyak murid yang masuk ke sana, itu menjadi sejinak anak kucing setelah mereka keluar dari sana. ไม่มีใครอยากเข้า Lalu guru Sangar dan dua anak buahnya terlihat sedang patroli di kantin. Guru Sangar pun yang melihat Nano memakai lipstik, langsung menghapusnya menggunakan tangannya, dan mengambil lipstik itu dari Nano. เข้มงวดกับกฎระเบียบ Karena kesal dengan tingkah Nano, Bu Sangar pun memberikan hukuman pada Nano, yaitu Nano harus menghafal 427 peraturan sekolah. Nano pun disuruh berdiri di tengah lapangan sambil menghafal semua aturan itu. Namun bukan Nano namanya, jika tidak memberi kejutan. ขอบคุณค่ะ Setelah membuka beberapa halaman, Nano melambaikan tangannya. Semua penghuni sekolah pun tertarik melihat Nano. Lalu Nano langsung menertawakan aturan-aturan sekolah yang menurut Nano itu lucu. Bukan hanya itu, Nano bahkan menghidupkan korek api, lalu menjilat api dari korek itu. Dan Nano langsung membakar buku aturan itu. Semua yang melihatnya pun berpikir jika Nano sudah gila. Nano juga menjelaskan jika ia sudah membaca ke-427 peraturan sekolah pada guru Sangar. Namun Nano mengatakan jika tak ada aturan yang menjelaskan bahwa Nano tak boleh membakar buku peraturan sekolah. ข้อไหน ห้าม Karena kejadian ini, Nano pun dibawa ke ruang penyesalan. Di saat yang bersamaan, guru Sangar juga membebaskan dua murid yang pernah diceritakan Mei, yaitu Jelly dan New. Dan kini giliran Nano masuk ke dalam ruangan itu. Nano pun dipaksa mendengarkan peraturan sekolah menggunakan speaker. Namun Nano tak terlihat tertekan sama sekali. Ia justru menikmatinya, seperti ia menikmati musik. Lalu scene berganti,
di mana guru Sangar ingin mencoba lipstik Nano. Namun tak jadi karena dua anak buahnya mengatakan ada masalah. Lalu di lain sisi, Nano ternyata sudah ada di kelas. Guru Sangar pun merasa ini sangat aneh, karena ia merasa belum mengeluarkan Nano dari ruang penyesalan. Guru Sangar pun memiliki rencana jahat untuk membawa Nano kembali ke ruang penyesalan. Guru Sangar memfitnah Nano merokok dengan memasukkan rokok ke dalam kantong rok Nano. Nano pun dibawa kembali ke ruang penyesalan. Di sana Nano mengatakan ia sudah menghafal ke-427 peraturan sekolah. Namun guru Sangar mempertanyakan siapa Nano sebenarnya. Nano pun menjawab, ia adalah Nano, si murid baru. Karena kesal dengan Nano, Bu Sangar pun mengurung Nano di ruang penyesalan dengan lampu berkedap-kedip. Namun lagi-lagi, Nano terlihat sangat menikmati momen itu. นันโนะเด็กใหม่ บรรยากาศที่เนี่ย Lalu scene diganti lagi, di mana semua murid tertawa karena lelucon Nano. Entah bagaimana cara Nano bisa keluar dari ruang penyesalan. Namun di sini Nano datang dengan rambut berwarna ungu. Bahkan lidahnya juga ditindik. Karena dianggap membuat rusuh, Nano pun kembali dibawa ke ruang penyesalan. Di sana Nano ditanya, apa maunya? อะไรกันแน่ ซ้ำซากจังเลย Nano pun menjelaskan jika ia ingin guru Sinting mengakui jika ia pernah salah memberi informasi kepada para murid. Juga Nano ingin guru Sangar mengakui jika ia telah memfitnah Nano karena menaruh rokok di kantongnya. Nano juga ingin Pak Kepala Sekolah mengakui bahwa caranya mengelola sekolah itu salah. Karena kesal dengan keinginan Nano, guru Sangar pun menarik paksa lidah Nano. Dan ia pun tertawa setelah mendapatkan lidah itu. ถ้าได้ตามนี้ แค่นี้ยังเป็นขนาด Lalu scene berganti lagi, di mana guru Sangar sedang kedatangan murid baru yang tidak lain adalah Yuri. Dia pun mengajukan dirinya menjadi anak buah Bu Sangar. Bu Sangar pun menerima Yuri, karena Yuri mengaku dulu ia sempat satu sekolah dengan Nano. Dan Yuri tahu cara menghadapi Nano. เรียนเดียวกับนันโนะมาก่อน Lalu Yuri pun membocorkan mengenai obrolan para siswa yang ingin beramai-ramai melanggar aturan sekolah. Ia menjelaskan jika mereka yang ingin melanggar bisa ditangkap sebelum benar-benar melanggar aturan. Lalu benar saja, para murid yang ingin melanggar itu pun ditangkap. Karena hal ini Yuri pun dipuji oleh guru Sangar. Yuri juga memanfaatkan kepercayaan guru Sangar dengan berpura-pura bersikap baik, dengan meminta agar Yuri saja yang menyimpan berkas yang dibawa Bu Sangar. Karena percaya pada Yuri, Bu Sangar pun memberikan berkas itu pada Yuri. Lalu scene berpindah di mana Nano mendapat sebuah berkas di mejanya yang tertulis bahwa berkas itu sangat rahasia. Nano pun tersenyum, dan perang pun dimulai. Lalu scene berpindah lagi di mana Nano dan Yuri berpapasan. Nano pun memuji bahwa Yuri sangat baik. Yuri pun mengatakan, seperti biasa Nano terus mengitari masalah. Dan Nano juga tak mau kalah dengan mengatakan bahwa Yuri juga masih tetap bermuka dua. ดีจังเลยนะ มีแผนอะไรอีกล่ะ Mereka pun saling tersenyum dan menjalankan rencana mereka masing-masing. Nano baru saja ingin menyebarkan informasi yang sudah ia fotokopi dalam jumlah banyak. Tapi guru Sangar menghalanginya. Mereka saling menarik berkas itu, dan Yuri mengetahuinya. Yuri pun mendorong Nano ke bawah. Semua murid pun yang melihat Nano jatuh, histeris ketakutan. Namun juga ada satu momen di mana seorang pria memakan es krim yang sudah terciprat darah Nano. Kira-kira apakah pria itu akan berubah seperti Nano atau tidak ya? Mungkin akan terjawab di season 3 nanti. Lanjut lagi. Setelah Nano jatuh, Yuri pun merekam Bu Sangar dan meminta berkas itu kembali. Karena direkam, Bu Sangar pun tak memiliki pilihan lain. Lalu Yuri membongkar tentang isi berkas itu, di mana ternyata selama ini
para guru korupsi uang sekolah. Itulah kenapa sekolah ini sangat ketinggalan zaman, dan makanan di kantin juga tidak enak. คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีสักเครื่องหมดหน้า Guru Sangar masih berusaha mengelak dengan mengatakan berkas itu palsu. Yuri pun tersenyum. Jika palsu maka tidak berguna. Maka sebaiknya Yuri membuangnya. เอกสารปลอม Yuri pun tanpa rasa bersalah membuang berkas itu sehingga bertebaran di sekolah. Para siswa yang membaca isi berkas itu pun merasa marah pada para guru. Dan para murid pun mulai mengejar dan memberontak kepada para guru. โทษทีนะแนนโนะ Lalu scene berganti di mana Yuri menyarankan agar para guru menulis semua hal buruk yang mereka lakukan. Para murid yang lain pun setuju dengan pendapat Yuri, dan mereka mulai menyuruh para guru menulisnya. Namun saat Niu meminta guru Sangar untuk menulis, ia malah menuliskan agar Niu bertobat akan kesalahannya. Niu pun menjadi sangat kesal, dan ia mencekik sambil memaksa Bu Sangar untuk menulis. Namun sialnya, Bu Sangar malah tewas. Mereka semua pun sangat panik dan menyalahkan Niu atas kesalahannya. Lalu kepala sekolah datang dan memanfaatkan situasi ini. Kepala sekolah mengatakan ia akan memaafkan kesalahan para murid, juga akan menutupi kasus Bu Sangar jika mereka berhenti memberontak. Mereka semua pun setuju, namun berbeda dengan Mei yang masih berusaha meyakinkan bahwa mereka tak bisa menyerah begitu saja, karena ini adalah jalan yang mereka pilih. Namun sayangnya, hanya ada beberapa yang mengikuti jejak Mei. Yang masih mau memberontak pun ditangkap, sedangkan kepala sekolah beranggapan Yuri harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Sebagian besar pun setuju atas usulan Pak Kepala Sekolah. Lalu Pak Kepala Sekolah juga ingin para murid membuktikan kesetiaan mereka dengan menyingkirkan Yuri menggunakan pisau. Namun Yuri kembali mengkambing hitamkan Nano dengan mengatakan jika sebenarnya yang memulai semua ini adalah Nano. เรื่องนี้คือแนนโนะต่างหาก Tetapi Mei membela Nano dan mengatakan Yuri bohong. Nano sudah meninggal dan mengapa menyalahkannya atas hal ini. Namun yang terjadi, mayat Nano di tiang menghilang. แนนโนะตายไปแล้ว Dan ternyata para Nano berkumpul untuk membalas dendam. Ada 4 Nano guys, dan masing-masing sudah memiliki tugas mereka. Saat itu Nano pun datang dan wajah Yuri juga terlihat masam. Mereka semua pun merasa kebingungan karena jelas-jelas mereka melihat Nano jatuh dari lantai atas dan otomatis dia meninggal seketika. คิดถึงนันโนกันหรือยัง Para guru pun berniat kabur, namun Nano berkuncir menghalanginya. Nano asli pun mendatangi kepala sekolah dan mengatakan sepertinya kepala sekolah kalah jumlah. Namun kepala sekolah menjawab, ia masih punya pistol. Seakan tak takut, Nano pun mengatakan jika ia sangat ingin tahu apakah peluru pistol Pak Kepala Sekolah cukup untuk membunuhnya atau tidak. จะมีกระสุนพอยิง Pak Kepala Sekolah pun mengangkat pistolnya, bersiap untuk menembak Nano. Namun Mei dengan pintar langsung melakukan siaran langsung dengan merekam kelakuan kepala sekolah mereka. Yang lainnya pun langsung ikut melakukan siaran langsung. Pak Kepala Sekolah pun marah dan kembali mengarahkan pistolnya pada Nano. Namun Nano malah dengan berani menyuruh Pak Kepala Sekolah untuk menembaknya saja. Karena tak berani menembak, Pak Kepala Sekolah pun kalah dan ia pun ditangkap. คือครูใหญ่ของโรงเรียนเรา Yuri yang melihat bahwa Nano sudah berhasil juga berniat untuk kabur. Namun Nano rambut ungu menghalanginya. Dan Yuri akhirnya dikurung di ruang penyesalan oleh Nano. ยูริอุตส่าห์ไปหาหลักฐานมาให้ Nano mengatakan, jika kini Yuri tahu jika caranya gagal.
Namun Yuri membujuk Nano agar melepaskannya, karena ia juga sudah berjasa dengan bersusah payah mendapatkan bukti untuk Nano. Namun Nano mengatakan jika Yuri terlalu gegabah. ยูริใจร้อนเกินไปต่างหาก Lalu nano-nano yang lain menertawakan Yuri. Mereka mengatakan jika di ruang penyesalan sangat sulit bernapas. Tidak ada sinyal telepon, tidak ada makanan juga minuman. อาจจะหายใจกันลำบากหน่อยนะ Nano yang lain menyarankan, jika mereka saling memakan, mungkin bisa bertahan bertahun-tahun. Nano yang asli pun mengiyakan dan mengatakan, siapa yang harus dimakan lebih dahulu. Nano dan para kembarannya pun pergi dari sana. Lalu tak lama kemudian, para guru yang juga dikurung di sana keluar dan memegangi Yuri. ไปก่อนนะทุกคน Scene berganti di mana Nano memberikan kunci gerbang pada Mei agar mereka semua bisa bebas dari sekolah ini. Mei dan yang lainnya pun keluar dan mereka senang akan hal itu. Namun saat di luar sekolah, ternyata warna mereka tetaplah hitam putih. Di akhir Nano berpesan, siapa yang tahu bagaimana akhir cerita ini? Siapa yang tahu apakah sesuatu berwarna hitam, putih, atau warna lainnya? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Siapa yang lebih baik? Bisakah kita menjadi orang yang menghakimi di dunia yang abu-abu ini? Cerita ditutup dengan menampakkan bahwa Yuri bisa bebas dari ruang penyesalan. Apakah makna dari pesan Nano? Kenapa warna mereka tetap hitam putih meski mereka sudah keluar sekolah? Menurut aku, jika belum tentu di luar sekolah, kita bisa aman. Karena kejahatan pasti akan selalu mengintai. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya.